kembali lagi kami berdua menjumpai Anda. Saya Kak Islami. Saya Sahdan. Dalam acara Coffee Time. Iya. Dan hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015. Masih angkat-angkat nih tanggal muda nih Sahdan. Ya. Oke. Jadi edisi hari ini Kak, jelang Ramadan, Ya. kita tidak jauh-jauh dari tema berbagi. Iya, karena Kita akan berbagi, kemudian bukan hanya berbagi itu pemirsa, bukan hanya uang, materi, ya, barang, bukan hanya itu, tapi ada jenis atau sesuatu yang bisa kita bagi yang itu kemudian sangat memberikan makna. salah satunya apa? Salah satunya itu? kebahagiaan. Iya, itu dia kebahagiaan dan senyum. Seperti tamu-tamu kita Iya. hari ini senyumnya luar biasa ya, seger-seger 19 nih. senti. Iya. Iya, Oke. jadi pemirsa, kita kedatangan tamu. Oke. Dua orang di tengah kita ini adalah orang-orang yang siap berbagi keceriaan, berbagi senyum dengan kita semua, dengan anak-anak terutama ya. Iya. Anak yatim. Oke. Dan apalagi dekat Ramadan, jelang Ramadan, berbagi keceriaan ini sangat Iya. sangat bermakna Iya, sekali. jadi tema kita hari ini seger banget nih Sahdan. Ceria. Jadi Ceria. Mas Sahdan mana senyumnya? Jadi harus ceria. Oke. Oke, siap ya. Oke, siapa mereka? Yang pertama, Silakan diperkenalkan dulu oke. bintang tamu kita, Kak. ya yang pertama adalah Bang Tarmizi ya, saya panggil Abang aja ya. Bisa. Oke, Bang Tarmizi, beliau ini adalah lead project ya dari sebuah tim. Dan sebelahnya lagi ada Akbar. Akbar ini adalah lead trainer ya. Oke, jadi sebenarnya siapa sih mereka berdua ini pemirsa? Kita tanya langsung kepada Oke. Bang Izi. Silakan, Mbak. Oke, kami dari tim TCBP ya, tim Ceria Bersama Portir. Gitu. Oke. Jadi TCBP ini berada di bawah Portir. Portir ini adalah program terima kasih yang memang kegiatan-kegiatannya adalah menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Berupa uang secara langsung dan barang, sembako kalau untuk orang miskin. Nah, kita adalah di bawah Portir ini, program terima kasih yang dibentuk untuk berbagi kebahagiaan, yaitu dengan cara pelatihan, gitu. Pelatihan kepada anak-anak yatim dengan pelatihan TCB, tim karakter building, membangun karakter mereka. Gitu. Iya. Oke, Seperti jadi itu, ya. ini sebenarnya berbagi atau pelatihan seperti itu. Berbagi Memang melalui metode pelatihan. Oke, jadi pelatihannya itu seperti apa? Pelatihan biasanya ya kalau kita ketahui pelatihan itu kan Bengkel. Mm-mm. Keahlian itu, Kak. Iya. Kak dulu pernah ikut kursus itu. Iya. Waktu pelatihan biasanya di hotel-hotel mahal, terus audiensnya hanya bisa mendengarkan. Nah, ini pelatihannya seperti apa? Oke, ini adalah pelatihan dengan metode games, bermain, sesuai dengan dunia mereka, dunia anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak sangat kasihan kalau kita paksa mereka dengan sesuatu metode pelatihan yang bukan dunia mereka. Jadi kita ajak mereka bermain seperti itu. Wow, enak sekali ya. Kita kapan-kapan boleh dong ikut Ikut, ya? pelatihan. Oke, kalau game-gamenya Akbar mungkin bisa dijawab. Game-gamenya seperti trainer apa? Iya, lead trainer ya. Gamenya ada game yang kita sebut dengan game ama ocong, game melangkah bersama, memindahkan perbekalan, Oke. menjinakkan bom, dan masih banyak lagi Itu yang lain. permainan berbasis teknologi atau permainan-permainan tradisional kan bisa saja? Atau bagaimana? Apakah itu menggunakan IT, teknologi, atau ada program khusus? Maksudnya, apakah permainan itu seperti permainan di game-game di komputer gitu? Itu permainannya itu game-game biasa, alat-alatnya Ketangkasan. sederhana, Simple. sederhana ya. Tidak dalam bentuk program komputer ya? Tidak, itu sangat sederhana. Oke. Dan bisa dimainkan langsung di lapangan. Bisa dimainkan, Dimainkan langsung di lapangan. Gitu. tanpa ada ini ya, tanpa harus ada itu IT itu. Enggak perlu. Nggak Dia perlu. simple. Simple. Makanya kan moto kami simple, fun, dan efektif. Wow, Gitu. luar Simple, biasa. Fun. tapi menyenangkan dan hasilnya efektif. Efektif. Sejauh ini efektifkah? Insya Allah sejauh ini dari beberapa pelatihan yang kami lakukan, gitu kan,
kita bisa lihat, nanti mungkin bisa kita slide-kan foto-fotonya, bagaimana keceriaan mereka. Kemudian setelah mereka pelatihan pun pengakuan dari guru-guru mereka gitu kan, di tempat mereka belajar, mereka pengen lagi gitu, pengen lagi. Jadi program ini mendatangi sekolah atau kelompok-kelompok bermain atau bagaimana, Bang? Oke, mendatangi sekolah, kemudian panti asuhan juga. Misalnya di sebuah sekolah, kita cari sekolah yang paling tidak mampu, kemudian kita minta gurunya untuk mendata, mungkin anak yatimnya berapa di situ, kemudian siswa-siswanya yang kurang mampu juga, dan kita juga kalau misalnya masih kurang dari kuota kita kan paling sedikit 25, Orang paling banyak 50. Kalau misalnya masih kurang, bisa juga anak-anak yang broken home, yang orang tuanya cerai gitu. Kita Walaupun libatkan tidak juga. dari yayasan tidak dari panti asuhan atau sekolah itu. Bisa. Bisa ya di luar itu. Oke, Ya. berarti ada spesifikasinya seperti itu. Maksudnya Umur. ada kualifikasinya, ketentuan-ketentuannya yang bisa dilatih gitu. Ada kriteria-kriterianya ada. Kriteria. Seperti tadi itu misalnya batas umur gitu ya, batas umur mungkin yang terlalu kecil belum bisa gitu kan. Kita batasi sampai umur 8 tahun. Gitu. Sampai dia SMP. Jadi umur SD sampai SMP. Oke. Kenapa tidak berbentuk kelompok-kelompok bermain saja, Mas? Kenapa harus ke sekolah ke sekolah, yayasan ke yayasan, panti ke panti? Kenapa tidak membentuk sebuah lembaga pendidikan atau kelompok bermain? Memang kita arahnya belum ke situ ya, belum ke situ. Dan kita menyebar gitu. Misalnya sekarang bulan ini ngambil di Lombok Tengah, besok di Lombok Barat, kemudian nanti bisa di Lombok Timur. Gitu. Begitu ya, jadi tidak tetap ya. Tidak tetap. Oke, jadi itu ini hanya untuk anak kecil saja atau bisa orang dewasa atau remaja gimana? Ini bisa untuk semua kalangan. Semua kalangan. Oke. Deka juga bisa. Bisa. Tapi yang untuk anak-anak ini untuk anak-anak yang kurang mampu atau memang kalian yang memilih sendiri begitu? Ya, anak yatim kan, kemudian anak yang kurang mampu itu yang menyeleksinya ya guru-gurunya di sana atau panti asuhan, bisa juga dengan tokoh di sana. Misalnya dia menghimpun anak-anak yatim yang ada di desanya. Di desa. Kemudian sejumlah 25 orang bisa kita latih gitu. Oke. Mungkin operator bisa ditampilkan ada beberapa gambar contoh daripada kegiatan teman-teman ya. Iya. Waktu melatih bermain ceria bersama anak-anak yatim piatu dan yang tidak mampu lah ya. Iya, bisa ditayangkan silakan. Ya, jadi ini bisa ini dijelaskan Bang Izi, ini apa? Ini berada di anak yatim di Braim di Lombok Tengah. Oke. Ini mereka sendiri tidak tahu ini di foto gitu kan. Jadi alami. Ini sedang membagi kelompok. Jadi membagi kelompok aja sudah bisa kita lihat bagaimana keceriaannya. Belum kita masuk ke game gitu. Oke. Jadi baru ceria datang aja ya. udah Ceria. ceria ya, luar biasa sekali. Kan Sejauh, ada sejauh ini bagaimana tanggapan anak-anak, penerimaan anak-anak ketika teman-teman berkunjung ke sekolah mereka? Oke, sejauh ini jadi seperti tadi itu, jadi anak-anak pengen lagi gitu kan, pengen lagi dan semangat mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita kasih. Biasanya kan kalau anak-anak nih nakal ya, bukan nakal sih, tapi aktif seperti Aktif. itu. Nah, bagaimana nih kalian? Apakah dimarah atau dipukul? Aduh, nggak boleh pukul ya. Nah, gimana cara mengatasi itu? Oke, jadi kita prinsipnya tidak boleh marah gitu kan, tidak boleh marah. Dan mereka memang ketika dunia anak-anak ya dunia mereka kan bermain-main. Gitu. Jadi kita tidak melarang mereka Jadi bermain-main. teman-teman harus ikut. Iya, justru Ngikut. harus ikut bermain-main gitu kan, ikut loncat-loncat seperti mereka. Oh, ikut menjadi anak-anak Iya. kembali ya, Iya. menyesuaikan. Oke. Untuk kalangan remaja juga bisa. Remaja bisa. Tentu dengan game yang berbeda tentu ya. Game yang berbeda dan moral story yang berbeda. Gitu Oke, kan. Jadi nanti kita masing-masing game ada pesan benar. moralnya. Oke, nanti kita akan kembali dengan bagaimana kemudian apakah game yang dibagi, yang di share ke teman-teman remaja sama atau tidak dengan
teman-teman atau adik-adik kita yang masih ini ya Usia dini. usia dini. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda iklan berikut. Tetap di Coffee Time. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehat dan bugar. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Berhatmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time dan masih bersama dengan cowok-cowok ganteng di sini. Kalau ada cowok-cowok ganteng biasanya saya yang paling semangat. Oke, Sadan, silakan. Oke, tadi kita sudah sempat bahas kalau game yang dibagi dengan adik-adik kita yang masih usia dini, kemudian membangkitkan semangat mereka untuk belajar tentunya ya tujuannya. Kalau untuk teman-teman kita yang remaja seumuran, kemudian pesan moral yang ingin disampaikan lewat game itu apa saja, Mas? Kalau yang untuk remaja? Iya. Jadi yang pertama bahwa prinsip dari pelatihan ini kan Mas ya, bahwa ternyata kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan, gitu kan? Kunci kesuksesan. Jadi kalau orang sudah bahagia, dia akan lebih mudah belajar, lebih mudah bergaul, lebih mudah menganalisa, kemudian dia lebih produktif. Oke, jadi ketika kita aplikasikan misalnya ke remaja, gitu kan, ke remaja. Jadi untuk bahagia ini tidak mesti harus punya banyak uang, gitu kan? Tidak mesti dia harus pergi ke mall, tidak mesti dia harus pergi jalan-jalan, gitu kan? Tetapi ternyata kebahagiaan bisa kita dapat juga dengan berbuat baik.
bahwa tidak marah itu bahagia, gitu. Bahwa rendah hati itu bahagia, bahwa menolong itu bahagia. Itu yang moral story yang kita mau sampaikan. Oke. Itu yang ditanamkan. Kemudian bagaimana diterjemahkan lewat games? Atau mungkin bukan hanya lewat games, atau ada media lain untuk menyampaikan pesan itu? Ada dalam bentuk materi juga, kemudian dalam bentuk game ruangan juga, dalam bentuk ice breaking juga. Oke, jadi semua kegiatan yang berlangsung itu ada maksudnya ya, ada moral story-nya seperti itu. Ada maksud. Berarti kita harus bahagia dulu ya, Kak. Saya sudah bahagia. Kan kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kita udah bahagia berarti kita udah sukses. sukses. Saya udah bahagia berarti saya udah sukses. Bagaimana kalau kita sukses dulu baru bahagia? Nah, seperti apa itu? Berarti harus nunggu banyak uang dulu. Banyak gitu uang dulu, berarti kita harus selesai dengan materi harus itu ya. jadi pejabat dulu. Sayang sekali gitu kan. Sayang sekali. Harus nunggu lama dulu baru bahagia. Gitu. Lama dulu baru bahagia. Oke, Bang Akbar, kemudian kita kan sering dengar ini ada teman-teman kita bilang kalau sekarang kita mau main-main seperti anak-anak itu nanti dikirain kita kurang bahagia di masa kecil itu. Itu bagaimana menanggapi itu? Ya, saya rasa itu kembali ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Iya. Karena kalau kita berpikiran seperti itu jadinya kita terbatas jadinya. Terbatas. Ya. Kebahagiaan kita Kebahagiaan jadi kita terbatas. jadi terbatas ya. Dibatas-batasi. Kita hanya bisa bahagia waktu kecil ya, Kak. Seperti Kak gitu. Enggak dong, saya tetap bahagia. Oke. Bagaimana teman-teman bisa bergaul Berkumpul. ngumpul sama anak-anak yang usia dini, kemudian berbagi senyum ceria bersama. Itu bisa diceritakan enggak bagaimana pengalaman teman-teman? Ya, pengalamannya mungkin Bang Akbar? Ya, karena pertama di sana kita tujuannya kan ingin berbagi. Jadi kita harus merasakan apa yang mereka rasakan supaya bisa menyatu gitu. Nah, sehingga kita tahu kebutuhan dari mereka itu apa. Oh, ternyata mereka ingin seperti ini. Oke, jadi yang broken home pinginnya kayak gimana kita tahu dari situ ya, dari permainan-permainan itu ya. Oke, mungkin operator bisa ditayangkan, saya jadi penasaran nih, permainannya seperti apa sih? Kayaknya seru banget gitu loh. Oke, nah ini di mana nih? Banyumulak kan? Di SDN 2 Banyumulak. Ini sekolahnya ya, Kak ya? Ini sesi foto bersama ya? Iya, foto bersama setelah bermain game sama Ocong. Oh, game Mama Ocong itu apa? Seperti apa sih game Mama Ocong itu? Saya kira yang ada di wayang-wayang sasak gitu ya. Game Mama Ocong ini adalah salah satu game di mana game ini game perkenalan ya. Karena kita kan baru bertemu, belum terlalu kenal. Nah, dengan game Mama Ocong ini kita bisa berkenalan dengan bermain. Itu bermain peran atau bagaimana jenisnya? Nah, kita bermain menggunakan bola. Oh gitu. Ya. Jadi tidak dalam bentuk peran ya, misalnya Eka jadi apa gitu, bukan seperti itu. Oke, unik ya nama game permainan Mama Ocong. Oke, itu moral story-nya apa Bang Akbar? Dalam game Mama Ocong moral story-nya yang pertama tidak marah. Oke, kenapa tidak marah? Karena dalam game Mama Ocong terus bola kita mainkan putu. Gilirkan kan, ada satu bola kita gilirkan sambil menyebutkan nama masing-masing dan menyebutkan nama makanan kesukaan dan makanan yang tidak disukai. Nah, ketika kita salah menyebutkan nama teman atau nama makanan yang tidak disukai, itu diberikan hadiah dan hadiahnya itu berupa kita coret dengan Nivea. Nah, ketika dicoret itu tidak ada yang marah. Tidak ada yang marah. Kita lihat malah semua semuanya senyum, bahagia. Ceria, ya. Kita bisa saksikan ini adalah permainan yang biasa kita kenal kalau di acara 17-an ini kan sering kita mainkan. Ini untuk kekompakan. Ini permainan apa ini, Mas? Itu game langkah bersama. Langkah bersama. Yang ini lead and blind. Apa itu? Mereka semua ditutup matanya, kemudian mereka disuruh mencari bola. Hanya pemimpin yang dibuka yang di belakang. Jadi mereka hanya memberi kode gitu. Dan ini mau menabrak
pelang sekolah. Sekolahnya. Karena instruksi pemimpinnya tidak jelas gitu. Oke, moral Jadi- story-nya apa nih, Bang? Harus patuh pada pemimpin. Harus patuh. Harus patuh pada pemimpin, harus patuh pada guru, harus patuh pada kepala sekolah. Itu moral Di ya. sekolahnya. Oke. Moral yang ingin disampaikan, pesan. Jadi Kalau banyak- tidak patuh ya nabrak kayak tadi tuh. nabrak Pemimpinnya ya. bilang kiri, dia lurus gitu. Tapi kalau pemimpinnya juga enggak jelas, nabrak juga. Nabrak ya kan? juga. Iya. Jadi pemimpin pun instruksinya harus jelas. gitu Iya, kan. ini permainan apa nih, Mas? Ini menjinakkan bom. Wow. Menjinakkan bom. Gegana. Iya, gegana. Tim Jadi gegana kita, ini kan? ya, kita anggap mereka adalah sebagai tim gegana. Di dalamnya itu ada bola, kemudian bola ini bisa dijinakkan kalau dia keluar dari pipa. Gitu. Jadi mereka itu ada yang menutup dengan kepala, kemudian dengan tangan. Mereka dilatih berpikir kreatif. Nah, di sini mereka berpikir kreatif. Oke, jadi pemirsa kita bisa menyaksikan ini adalah senyum, kebahagiaan, tawa, kebahagiaan anak-anak kita. Kemudian ini yang ingin dibagi oleh teman-teman kita sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dengan materi, Kak. Itu intinya. Tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan jabatan, tapi berbagi senyum, keceriaan seperti ini juga ibadah. Oke. Nah, ini rupanya bukan anak SD ya? Ini Ini besar-besar. nih. SMP. Ini SMP, Kak. SMP. Nah, sedang apa nih? Sedang mencari rezeki. Rezekinya bola. Oke. Oh, seperti yang tadi ya. Iya. Ini patuh pada pemimpin, Patuh moral pada story-nya. pemimpin. Oke, coba next ada lagi? Pemimpin juga harus tahu kondisi anak buahnya. Oke, gitu ya. Kalau nggak tahu nanti nabrak. Nabrak. Nanti batu dikira rezeki, padahal bola gitu kan. Oke, jadi ini adalah permainan yang sangat inspiratif juga ya tentu. Dan selain di tempat-tempat ini, di mana saja sekarang? Sudah di mana saja teman-teman berbagi senyum, keceriaan ini? Sudah di mana saja? Oke, yang pertama di Pondok Pesantren Al-Mutmainah. Kemudian yang kedua kita di anak yatim di Beraim, Lombok Tengah. Kemudian di SD Banyumulak. Kemudian kemarin di Panti Asuhan di Labuan Lombok. Terus mainkan gambar deh. Ya, kemudian yang bulan Mei kemarin di ini Lombok Tengah di Peraya. Kemudian besok Minggu besok rencananya di Pringgebaya. Oke, di Lombok Timur. Lombok Timur. Wow, luar biasa sekali. Jadi semua Ini daerah. berapa orang sih anggotanya teman-teman kok? Hebat sekali. Iya. Lombok Barat, Lombok Tengah, sudah Iya, cakup Timur semua. Barat. Cover semua. Semua wilayah di Lombok nih. Bagus Oke. sekali mobilitas ya gitu. Aktif Timnya sekali. 11 orang. 11 orang kan, tiga kabupaten. 3 kabupaten. Oke, itu di orang Lombok semua atau ada dari luar daerah? Ada tim kita dari Bima ya, 1 orang ya. Oke, dari Bima ya. Berarti besok ekspansinya ke Bima lagi. Bima. Nanti ada rencana ke Pulau Sumbawa sana? Atau memang khusus untuk Pulau Lombok Masih saja? untuk tahun 2015 masih di Lombok saja. Oke, jadi gitu ya. Kota Mataram sudah mulai masak? Mataram belum. Belum ya? Masih mencari ini. Ada apa ya? Mataram sudah ceria-ceria atau bagaimana? Mataram sudah ceria-ceria atau bagaimana? Atau kalau ada permainan yang berbasis IT juga enggak dibagi sama adik-adik kita? Enggak ada. Enggak ada ya, hanya permainan yang melibatkan fisik mereka ya. Dan itu kayaknya dipilih apa alasannya memilih? Kenapa tidak menggunakan teknologi, Mas? Kenapa harus langsung kontak sama anak-anak? Kenapa tidak menggunakan game-games yang berbasis IT? Karena game outdoor ini, game lapangan ini yang langsung sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, jadi cepat dicerna. Yeah. Oke, misal katakanlah game tadi yang game yang tangga manusia yang itu. Jadi mereka harus empati menolong teman. Ketika mereka tidak empati, maka temannya akan jatuh. Benar. Di situ kita ingin membuktikan bahwa ternyata dengan empati itu kita sukses. Dengan empati itu kita bahagia, dengan tolong-menolong itu kita berhasil. Kayak gitulah. Oke, wow. Jadi kalau games yang bersifat IT mungkin tidak sejauh itu ya. Tidak sejauh itu. Menanamkan kesan itu ya. Kesan itu yang ingin Tidak ditanamkan. bersentuhan langsung dengan anak-anak ya. Jadi ini juga gamenya mudah didapat seperti itu. Mudah. Tidak membutuhkan biaya besar. Tidak membutuhkan Hanya bahan bambu, bola kan gitu. Kemudian kekompakan ya. Itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Oke, Kemudian yang remaja, Mas, saya belum lihat nih yang remaja nih seperti apa ya gamenya yang ingin dibagi dengan remaja teman-teman kita ini. Kalau yang remaja kita punya game itu ada lead and blind juga, membebaskan Sandra.
Itu apa namanya? Sebenarnya pernah kita lakukan dulu gitu kan? Pernah kita lakukan. Nggak pernah. Belum pernah saya. Besok kapan-kapan saya ikut sama Kurang bahagia tim deh, Ceria Kurang Bersama. bahagia. Oke, lanjut Bang Izzy. Yaitu apa namanya? Game membebaskan Sandra. Dia instalasi gamenya memang agak rumit gitu kan? Agak rumit. Tapi kita tidak ada fotonya, mungkin Oke, bisa di lain tapi, waktu kita sarankan. game-game yang dimainkan itu aman nggak untuk anak-anak? Aman. Aman ya? Sudah insya kita uji kelayakan, keamanan, Oke. safety prosedur. Sudah safety prosedur. Oke. Jadi pemirsa, sekali lagi ini adalah cara kita berbagi ya. Sekali lagi berbagi itu tidak hanya dalam bentuk materi. Karena nanti kalau kita terfokus pada materi, bahagia kita lama, kalau teman-teman bilang Iya, lama kita dan akan bahagia. Kayaknya kalau berupa materi, kebahagiaannya itu hanya di Sesaat. waktu. Iya, hanya sesaat saja, bukan begitu? Pakar kebahagiaan. Iya, seperti itu Bang Izzy. Ya, harapan kita dengan pelatihan ini kebahagiaannya bisa bertahan lama. Dan mungkin nanti ketika anak-anak ini menjadi pemimpin gitu kan, dia sudah ada bekal. Dan seperti orang bilang, ketika kita tanamkan sejak kecil, mudah-mudahan itu tertanam sampai dia dewasa. Oke, berarti bukan hanya memberikan game-game saja, tapi membangun karakter mereka juga. Membangun karakter. Berarti ini juga harus dicontoh ya oleh Bapak Ibu guru kita yang bertugas mendidik, karena pendidikan kan bukan hanya dengan cara menghafal seperti itu ya Mas ya. Ada istilahnya pakem. Ada pembelajaran pakem yang berbasis menyenangkan, itu hiburan menyenangkan. Jadi mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru kita untuk menerapkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Iya, atau mungkin nanti kapan-kapan guru-guru ya belajar sama tim Ceria Bersama ya, belajar game-game. Iya, jadi ini penting sekali ya untuk menanamkan karakter, kemudian pesan-pesan moral yang disampaikan lewat permainan itu kan penting untuk disampaikan. Jadi kan teman-teman juga tidak bisa ke semua sekolah, semua panti asuhan masuk kan. Tapi mungkin lebih efektif nanti Bapak Ibu gurunya juga perlu di training gitu kan. Nah, itu dia. Untuk kita berbagi lagi, semakin banyak ya teman kita berbagi keceriaan itu. Selain program berbagi kebahagiaan, programnya tim Ceria Bersama ini apa aja, Bang? Yang khusus TCBP ini memang fokusnya ke situ. Nah sekarang karena kita lihat sayang sekali tim kita juga kan, tim kita yang kita lihat kompak gitu, kita juga ada program gotong royong. Gotong royong. Gotong royong kemana? Ke masjid atau surau kita sebut. Oke, terus? Dengan personil hanya 11 orang itu? 11 orang. Atau Nanti mungkin bisa kita libatkan masyarakat setempat. Kita libatkan. Kerjasama dengan LPM atau lembaga-lembaga kepemudaan di desa, itu seperti itu ya? Kita libatkan masyarakat. Apa namanya? Jamaah gitu. Di sekitar surau. Baik. Oke, luar biasa. Saya ingin tahu ini, kemudian dana daripada program-program ini siapa yang nanggung? Karena mungkin teman-teman yang 11 orang itu ya. Tapi sebentar kita jawab Mas ya. Pemirsa, kita akan kembali dengan tema ini. Tentu saja untuk memberikan kita inspirasi bagaimana kita berbagi, apalagi mendekati bulan Ramadan kayak. Yang kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Kopi Time. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehatan juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton.
alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan, mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi, karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih berbagi inspirasi dan berbagi informasi. Nah, tadi kita sudah berbagi inspirasi ya. Sekarang nih informasi apa yang ada nih Sadam? Baik, tidak jauh-jauh dari Ramadan kita. Tidak jauh-jauh dari menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin di Coffee Time, di Nuansa Lombok kita sudah memberikan informasi bahwa jelang Ramadan harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik kan. Oke. Ya, bagaimana biasa terjadi? Ini biasa terjadi. Ini biasa terjadi setiap tahun. Bagaimana berita informasi selanjutnya pemirsa, teman-teman operator bisa kita ditayangkan cuplikan berita jelang Ramadan harga kebutuhan pokok merangkak naik. Ya, silakan. Awalnya dia 11.000 menjadi Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok dan beberapa komoditas lainnya mulai merangkak naik. Ayam potong yang harganya Rp30.000 kini mulai naik menjadi Rp32.000. Begitu juga dengan telur, bawang merah, cabai, beras, dan minyak goreng yang kenaikan harganya rata-rata mulai 5-10% dari harga semula. Kenaikan harga itu sendiri diakui oleh pedagang masih normal mengingat datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Hanya saja dari beberapa pemberitaan seperti beredarnya beras plastik serta daging oplosan membuat pembeli semakin menurun dan tentu saja berdampak pada penghasilan dan omset penjualan. masalah, tidak ada kendala. Jadi selama bulan puasa persediaan beras aman.
Pira kilo? Timbang, 2 timbang. Oh, dia 200 kilo sehari dia. Wah, kita cari sedikit lah. Wah. 200 kilo. Ditambahkan pedagang yang lainnya bahwa sejauh ini harga sembako dan komoditas seperti sayuran dan rempah-rempah masih tergolong stabil. Kenaikan harga akan sangat drastis saat memasuki H-3 Ramadan. Oleh karenanya pemerintah diminta sigap mengendalikan harga pasaran dengan kerap melakukan operasi-operasi pasar. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Yang masuk ke Pak Gubernur itu laporan banyak sekali. Adanya sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil lingkup Setda NTB yang indisipliner itu menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan sosialisasi peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS lingkup Pemprov NTB yang digelar Biro Organisasi Setda NTB pada Selasa pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sangkareang kantor Gubernur NTB ini diikuti oleh masing-masing SKPD lingkup Pemprov NTB. Hadir sebagai pembicara Asisten 1 Abdul Hakim, Kasat Pol PP Ibnu Salim dan perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Sosialisasi peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS menjadi penting mengingat PNS sebagai pelayan masyarakat dituntut agar disiplin dalam kerja sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal dalam percepatan pembangunan daerah. Menurut Kasat Pol PP Provinsi NTB Ibnu Salim selaku leading sektor penegak peraturan daerah menegaskan bahwa secara undang-undang PNS diharuskan untuk melaksanakan ketentuan disiplin kerja. Bahkan Gubernur NTB ungkapnya memberikan penekanan agar PNS melaksanakan jam kerja dengan disiplin, mulai dari apel pagi, melaporkan diri pada waktu siang hingga mengikuti apel sore. Dan bagi PNS yang tidak melaksanakan aturan tersebut, maka tegasnya bisa mendapatkan punishment berupa sanksi indisipliner yang telah ditetapkan. Selain memang berdasarkan ketentuan perundang-undangan pegawai negeri sipil, aparatur birokrasi itu harus melaksanakan ketentuan jam kerja. Yang berikutnya juga sudah ada penekanan Pak Gubernur, bahkan juga di kabupaten kota sudah tindak lanjuti. Intinya bahwa pegawai negeri itu harus melaksanakan jam kerja dengan tepat waktu, apel pagi, melaporkan diri pada siang hari, kemudian apel sore. Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budi Prayitno menyebutkan sanksi tegas bagi PNS Pemprov NTB yang indisipliner akan diberikan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Bahkan jika indisipliner tergolong tinggi, maka PNS yang bersangkutan bisa kena sanksi pemotongan TKD hingga pencopotan dari status PNS. Kadang sudah diberikan dengan waktu, ada juga. Oh pasti kan sebagian tadi ada sanksi-sanksi terkait, ada konversi terkait dengan sanksi ketika dia terlambat misalnya 1 jam ya dihitung 1 jam sampai kemudian sampai dengan 7,5 jam misalnya terlambat itu dihitung sebagai tidak masuk kerja 1 hari. Nah berlakulah kemudian perhitungan kan tadi untuk sekian hari itu berlaku hukum teguran lisan sampai dengan ada jam tertentu yang kemudian jadi teguran tertulis dan selanjutnya. Bagi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, itu tadi cuplikan berita yang tayang kemarin ya di Nuansa Lombok. Tadi ada harga kebutuhan pokok yang naik. Itu di Kabupaten Lombok Barat atau memang di seluruh daerah? Hampir di semua tempat ya. Hampir di semua tempat harga kebutuhan pokok jelang Ramadan itu sedikit demi sedikit naik. Oke, itu sudah terbiasa. H-3 ya. H-3 nanti puncaknya dan biasanya di Lebaran. Menjelang Lebaran. Pemirsa, bukan berarti kita mau aneh nih kan. Kita meninggalkan narsum bukan. Jadi pemirsa, ini adalah 2 berita tadi, ada cuplikan Nuansa Lombok yang kemarin kita sudah angkat di pemberitaan. Dan selain harga sembako itu ada beberapa agenda ya. Kemudian yang memaksa atau mungkin
membuat beberapa PNS indisipliner. Nah, Ya. oke. Tadi di Pemprov NTB itu sudah jelas sekali, tegas sekali, aturan sudah jelas. Kemudian pihak yang berwenang juga sudah tegas mengatakan bahwa ada sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan PNS-PNS yang indisipliner itu. Cuma pertanyaannya kemarin waktu sidang atau mungkin ini peraturan gubernur hanya untuk PNS di lingkup Pemprov atau bagaimana ya, kita masih belum bisa mengkonfirmasi. Tapi yang jelas mulai hari Senin kemarin waktu tanggal 1 Juni ya, kemudian kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 8 Juni itu sidang Zaini Aroni di Denpasar, Bali itu banyak dipenuhi oleh PNS. Banyak dipenuhi oleh PNS. Kita masih belum bisa mengkonfirmasi sih. Tapi pemberitaan hari Selasa kemarin Sekda Lombok Barat itu mengatakan bahwa kehadiran PNS pejabat yang ada di sana itu sudah mendapat izin. Cuman yang pasti izinnya kok rame-rame gitu. Jadi kita masih mempertanyakan itu, Tapi yang jelas ada kebijakan, ada sanksi yang tegas ya untuk PNS seperti itu. Karena harus seperti ini sadar. Karena apa? Karena PNS itu menjadi corong terdepan di masyarakat. Pelayan masyarakat. Iya. Abdi negara. Iya, dan mereka lah yang akan dicontoh oleh masyarakat ya kan. Oke, kita kembali ke teman-teman kita. Bang Izi, tadi ada ada program terima kasih ya. Portir ini adalah program terima kasih. Nah, program terima kasih itu seperti apa? Jadi program terima kasih ini berbagi langsung ke anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim misalnya kalau sudah sesuai kriteria, mereka diajak belanja, terserah mereka mau kemana dan ditemani sama distributor namanya atau relawan. Gitu. Ditemani, terserah maunya mereka ke mall, ke toko, ke pasar, kemanapun, dia ditemani. Kemudian dia bebas memilih, mau sepatu, mau buku, bebas memilih apa saja, kemudian dibayarkan. Oke, ini anak yatim. Ini di luar kegiatan TCB. Di luar kegiatan TCBP, ya selain pelatihan karakter tadi, di sisi lain juga portir ini langsung menyumbangkan ke anak yatim. Kemudian kalau ke fakir miskin itu langsung dibawakan sembako ke rumahnya, tidak boleh melalui perantara. Porter sesuai dengan namanya. Porter kan artinya tukang angkut gitu. Jadi relawan ini langsung menggotong beras misalnya langsung ke rumah fakir miskin. Ya, tidak boleh lewat perantara. Ini kan biayanya besar ya. Apalagi nyumbang sembako, kemudian ngasih anak voucher, belanja sendiri kan besar. Dari mana fundingnya, Mas? Ya, dananya dari pribadi guru kami yang kami panggil beliau Abu. Gitu. Abu. Jadi ini pribadi, bukan bentuk yayasan? Bukan, kalau khusus untuk program terima kasih dan TCBP ini. Oke, luar biasa sekali. Kalau seandainya ada orang lain yang ingin menyumbang atau ingin berbagi kepada anak yatim, diserahkan ke tim TCB, bisa nggak seperti itu? Bisa. Oke. Bisa. Jadi penggalang dana juga ya? Menggalang juga ya? Bisa. Tapi itu nanti dananya diproses oleh TCB? Diproses, ya. Oke. Selain di Lombok, di mana saja teman-teman? Di Medan, kemudian di Jakarta, kemudian sekarang baru juga di Jember. Terbuka juga. Dan sudah ada 4 ya, selain di Lombok ya? Selain di Lombok. Oke, ini di Lombok ini yang cabangnya seperti itu atau gimana? Tidak seperti tidak punya cabang. Misalnya di Lombok portir sudah bukan pusatnya di Jakarta, bukan sama. Okay. Karena dananya langsung transfer oleh guru kami tadi tuh yang kami sebut yang mulia Abi. Oke, Bang Izi, kan banyak sekali nih pelatihan yang membangun karakter seperti pelatihan karakter building, tim karakter building. Nah, keistimewaan dari yang Abang punya ini dari pelatihan-pelatihan yang lain tuh apa? Jadi tim karakter building ini dia membangun karakter tim dengan pendekatan bermain, gitu kan? Bermain. Jadi pada prinsipnya kan semua orang suka bermain gitu. Jadi berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain, mereka kan fokus di dalam kelas, banyak pelatihan yang fokus di dalam kelas sehingga membosankan gitu kan.
Nah, kalau ini kita di dalam indoor juga 50%, kemudian outdoor juga 50%. Kemudian bagaimana keberlanjutannya ini, Bang? Keberlanjutan apakah cukup hanya sebatas memberikan senyum pada pagi hari itu saja, setelah itu menghilang, atau mungkin ada program lanjutan atau bagaimana? Untuk saat ini yang untuk TCB-nya, tim karakter building-nya ya, itu cukup sampai di situ dulu gitu kan. Memang hanya sampai di situ programnya. Kita hanya memberikan pelatihan yang sehari itu saja. Kalau Bang Akbar, gimana menyusun membuat game-game itu susah nggak kalau bagi Bang Akbar menguasai untuk menyesuaikan dengan lapangan seperti itu? Ya, itu terasa sangat mudah karena kita memiliki tim yang solid gitu kan. Nah, kita kerjasama dengan tim. Nah, karena pertama sebelum kita terjun ke lapangan ada tim surveinya. Nah, tim survei yang menentukan lokasinya. Sehingga hasil survei nanti di coffee morning kan. Kemudian morning kan itu maksudnya apa? Dimusyawarahkan dengan tim ya. Nah, setelah itu baru kita merancang. Ya, merancang. Dengan kondisi seperti ini kira-kira game apa yang cocok. Terus gimana dengan lokasinya seperti apa? Game-gamenya di mana? Disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi sebelum pelatihan itu berlangsung, disurvei dulu gitu dari luasnya, dari keadaan sekolah itu seperti apa atau tempat pelatihan itu seperti apa, itu disurvei dulu. Iya, ada surveinya dulu. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kita rancang, kemudian langsung terjun ke lokasi. Berarti benar-benar dipersiapkan dengan matang ya. Biasanya games yang diperagakan, yang di-share ke adik-adik kita di pedesaan itu berbeda dengan teman-teman adik-adik kita yang di kota. Biasanya sama ya. Sama ya. Karena tujuannya kan keceriaan itu. Ya, keceriaan dan memberikan pesan-pesan dari game itu, moral story-nya. Bahwa dengan ternyata tadi tidak marah, dengan bekerja sama, jujur itu ternyata lebih enak menjalani hidup daripada marah-marah. Jangan marah-marah ya, Kak. Saya nggak pernah marah, saya kan orangnya baik. Ngambek ya, Kak. Ngambek deh, suka ngambek ya. Enggak dong, itu anak kecil yang suka ngambek. Tapi anak kecil sekarang pun harus dibentuk karakternya supaya nggak boleh marah ya. Iya, jadi sabar itu penting. Nggak dikombinasikan dua cara tadi. Yang pertama kita kasih mereka keceriaan, kita bagi mereka senyum, mereka kita kembangkan di pagi hari. Kemudian di sore harinya kita kasih mereka voucher belanja. Nggak dikombinasikan dua cara itu. Ya, dia lain sendiri ya. Dia lain sendiri. Yang tim portir yang program terima kasih juga punya SOP tersendiri. Gitu. Bagaimana mereka survei juga biar betul-betul tepat sasaran gitu kan. Jadi tidak bisa satu objek penerima, misalnya satu panti asuhan, dapat di portir juga enggak bisa. Dia kalau portir ini langsung ke kampung-kampung langsung survei. Langsung ke kampung ya kalau teman-teman tanpa perantara RT maupun kades. Kamu milih mana ya, Kak? Misalnya, apa? Mau pilih yang portir atau langsung permainan? Ajak main-main. Mau dibagikan voucher atau dibagikan permainan ya? Kalau saya sih, saya pinginnya main-main, saya pinginnya senang-senang ya biasanya. Voucher juga boleh. Kalau anak-anak ditanya mungkin banyak yang memilih belanja. Jadi biasanya nih ya Bang Izzy, kalau anak-anak mohon maaf bisa dibilang kurang mampu lah seperti itu, kalau diajak ngumpul ya, mereka nggak minta yang macam-macam, maksudnya minta beli jajan kan, anak-anak kan kita nggak seperti itulah karakter mereka seperti itu. Nggak pernah terjadi seperti itu, Bang. Oke, di beberapa tempat biasanya ketika kita survei memang seperti itu. Mereka mungkin ada yang diangkat dari minta-minta di jalan kan, di panti asuhan itu dia terbiasa. Ketika kita survei mereka seperti itu gitu kan, mereka minta. Tetapi setelah kita melakukan pelatihan, jadi di situ juga kita sisipkan moral story bahwa meminta-minta itu tidak baik gitu kan. Tidak baik. Pengalaman teman-teman di program ini,
pernah tidak menemukan ada anak yang tadi disebutkan diangkat dari yang sudah minta-minta itu pernah? Pernah. Ya. Dia minta-minta di kapal, di pelabuhan, diangkat di panti asuhan itu gitu kan. Di panti asuhan terus kita diasuh kemudian di panti asuhan diasuh, itu ya. iya. Dan lama membekas itu. Karakternya meminta itu lama ya. Lama dan proses pelatihanmu sangat lambat ya kan. Karena mungkin ada trauma apa di ketika itu, ada beberapa peserta dari anak-anak ini juga sangat lamban gitu, ikut bergabung sama teman-temannya yang yang tidak pernah mengalami masalah. Ini sepertinya harus gencar dilakukan ya. Kegiatan-kegiatan ini harus gencar dilakukan, apalagi jelang Ramadan, kebiasaan. Itu jelang Ramadan, apalagi sudah memasuki bulan Ramadan, kita tidak heran kemudian ada anak-anak di jalanan yang meminta-minta. Apalagi di bulan Ramadan itu banyak sekali. Iya, entah dari mana datangnya mereka ya, mereka menjamur. Ya, terutama kayaknya ini kegiatan solutif ya, sangat solutif, sangat memberikan solusi bagi pemerintah, stakeholder yang lain untuk kembali menekan angka kriminalitas jalanan itu kan. Iya benar, karena memang kalau anak kecil kan tidak pantas sekali seperti itu ya kan. Jadi mungkin saja ini merupakan solusi yang bagus lah ya untuk anak-anak. Jadi mereka tidak dididik untuk meminta-minta di jalan, tapi kita berikan mereka dasar atau karakter ya untuk bekal mereka nanti dewasa, jangan sampai seperti itu, jangan terbiasa lah ya kan. Iya. Oke. Kak, hampir 1 jam kita menemani pemirsa dengan kita berbagi informasi, solusi ya. Kemudian yang terakhir Bang, apa kemudian, karena ini dekat puasa ya, seperti tadi saya katakan itu bahwa di bulan Ramadan biasanya di hampir semua lampu merah itu ya, perempatan jalan itu ada anak-anak yang dari segi umur tidak layak mereka di sana. Kemudian mereka duduk sambil meminta-minta di sana. Melihat kondisi ini, apa mungkin teman-teman punya lebih mengintensifkan program ini, lebih membumikan program ini, atau mungkin hanya sebatas teman-teman hanya menjalankan program saja, atau bagaimana? Ya, untuk saat ini memang kami hanya sekedar menjalankan program saja dulu. Karena kita juga dengan penyandang dana itu kan ada kontrak kerjanya seperti itu gitu. Jadi kita tidak belum berani terlalu jauh keluar dari program yang sudah kita kontrakkan. Oke, tapi ada rencana untuk ke sana? Ada ya, nanti sering juga kita coffee morning kan, atau obrol-obrolkan dengan teman-teman tim gitu kan. Ketika misalnya nanti program ini kontraknya habis, kemudian tidak lanjuti dari tim kita kayak gimana, insyaallah nanti ada itu. Sehingga tidak hanya program-program sesaat ya Mas ya, tidak hanya program-program sesaat. Yang terakhir Bang Akbar, apa kemudian yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, atau mungkin kepada adik-adik kita yang teman-teman sudah bergembira bersama, senyum bersama, main bersama, apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Ya, mungkin seperti filosofi yang kami pegang bahwa happiness is the key to success. Kalau mau sukses jadi harus bergembira, harus bahagia, harus bersukacita. Digembiralah ya, berbahagialah, cerialah menjalani hidup ini. Karena dengan bahagia itu salah satu tanda orang bersyukur kan, dia mensyukuri apa yang didapat. Iya, jadi kita harus bahagia sadar. Seandainya kalau kita galau, nah makan pun nggak enak ya kan. Kalau patah hati makan pun nggak enak. Jadi harus senang. Pengalaman Eka itu ya. Semua pasti punya pengalaman seperti itu. Baik pemirsa, itu dia kita berbagi informasi, solusi, inspirasi dengan teman-teman kita. Semoga saja ini menjadi sebuah solusi untuk menekan angka-angka anak jalanan yang hampir setiap jelang Ramadan itu akan semakin membengkak jumlahnya. Ya, semoga saja ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda di Coffee time dan minum kopi sambil berbagi informasi. Iya, karena waktu ngopi Anda itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya merumpi, ya kan? Iya, dengan informasi-informasi. Jadi besok pagi saksikan kami kembali karena kami akan berbagi informasi yang banyak lagi. Baik pemirsa, akhirnya saya Kak Islami pamit undur diri. Saya Sahdan mewakili
kru yang bertugas hari ini. Pamit undur dari ruang televisi Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.